Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan percayalah, setiap pekerjaan yang dilakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Lindungi dan berkatilah kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan, dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau terus belajar di dalam firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan ajarlah kami Bapa untuk terus menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 510 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 23 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa 10 sia ayat 10 pitu. Demikianlah dikatakan. Dang jadi hosomon mudonganmu di bagasan roham. Alai ikon marsipaingot ho tudonganmu. Asa unang manian dosaho ala ibana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jangan membenci sesamamu. Membenci adalah suatu penyakit hati yang sangat meresahkan kita. Hari-hari hidup kita akan gelisah ketika ada rasa benci di dalamnya. Kebencian dapat menjadi tanda bahwa seseorang belum bisa menangani emosi negatif yang ada dalam dirinya. Rasa sedih, marah,
itu bisa memicu kebencian di dalam diri. Kebencian yang terus dipelihara dapat mengakibatkan masalah kesehatan, mental terganggu, keadaan depresi, kecemasan yang terus-menerus. Pokoknya sangat mengganggu kita lah. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan, jangan membenci sesamamu. Jika ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, baiklah kita mengkomunikasikannya dengan kasih. Karena Allah pun tahu penyakit ini sangatlah meresahkan, sangat mengganggu kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Berarti rasa benci itu bisa mendatangkan dosa bagi kita. Walaupun rasa benci itu alami dan manusiawi, sering dialami oleh banyak orang. Tetapi hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan untuk kita tidak mau ikut larut di dalamnya. Untuk kita boleh mengantisipasi rasa benci dengan berbagai cara agar kita selamat daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali pesan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jika kita mengasihi diri kita, maka itulah hukum atau aturan yang sama, porsi yang sama yang kita letakkan ketika kita mengasihi orang lain. Jika kita tidak mengasihi orang lain, berarti pertanda kita pun sedang tidak mengasihi diri kita. Artinya, jika kita membenci orang lain, maka kita pun sedang membenci diri kita. Dan ketika kita membenci diri kita, berarti kita sedang membenci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita hidup saling mengasihi, memberi pengampunan kepada orang lain, supaya hati kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika hati kita masih diselimuti rasa kebencian, maka hari-hari kita tidak akan bisa kita nikmati dengan baik dan penuh sukacita. Tetapi sebaliknya, hidup ini seperti neraka, terasa kesal, panas, dan itu terus terngiang-ngiang di dalam hati kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita jauh dari damai sejahtera, kita jauh dari sukacita. Karena itu saudara, mari kita mengingat kembali pesan firman Tuhan, membuang rasa kebencian dan menaruh kasih Allah terus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk bisa mengendalikan perasaan kami, sehingga kami mengerti setiap apa yang terjadi dalam hidup kami karena Tuhan menolong kami. Mampukan kami untuk terus mengasihi-Mu dengan sungguh melalui kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, jangan biarkan rasa benci menggerogoti hati kami, sehingga hari-hari kami dapat kami lewati dengan rasa yang sedih. Tetapi kami mau hati kami penuh sukacita damai sejahtera karena kasih Allah selalu menyertai kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kuatkan dan mampukan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong kami, sehingga segala harapan dan cita-cita boleh kami raih di dalam kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.